Habib Rizik, Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik gurune NU. Pret. Ini Rizik ini ketua FPI, kerjaannya menghina Gus Dur, ngomongin Gus Dur buta. Selama ini kita nggak berani mengkritiknya, Pak, karena takut kalau itu putunya Kanjeng Nabi. Nah, sejak ada kajian Kiai Imad dan nyata bagi kita, oh ternyata bukan. Sejarah NKRI diklaim, Imam Bonjol dihabibkan, sampai bendera merah putih diklaim, lagu-lagu kebangsaan kemudian diklaim, dan ngapunten nih, ngapunten. Pemerintah saja nggak berani ngomong. Saya tunggu-tunggu, adakah yang berani ngomong? Hei pemerintah yang digaji oleh rakyat, hei pemerintah yang menikmati kehidupan, digaji oleh rakyat, dibayar oleh rakyat, mana cangkemmu? Ada orang yang mengklaim pahlawan kita, mana cangkemmu? Halo? Yang digaji oleh rakyat, punya gaji besar, punya jabatan Bapak Ibu, yang punya kewajiban menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ada segerombolan orang mengklaim negara kita, mengklaim sejarahnya, mana suara orang-orang yang digaji oleh rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebuah pertunjukan dari Habib Syekh yang sering tampil konser sholawatan bersama umat. Beliau kerap kali membawakan lagu-lagu ke-NU-an, mengcover lagu yang lagi viral kemudian dirubah dengan diksi-diksi ke-NU-an dan lain seterusnya. Menurut Ustadz Suparman, perbuatan Habib Syekh dengan menyebut Habib Rizik sebagai gurunya orang-orang NU dalam lagu yang Habib Syekh bawakan itu sebuah perkataan kurang mendidik umat alias salah besar. Habib Rizik itu dikatakan oleh Ustadz Suparman bukan idolanya orang-orang NU karena dia sering mencaci maki Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan menyebut buta mata, buta hati. Ceramah Habib Rizik dinilai oleh Ustadz Suparman selalu dipenuhi dengan provokatif adu domba dan juga menyerang pemerintah, pro-ISIS, dan lain sebagainya. Maka tidak ada alasan lain atau tidak ada alasan untuk tidak menolak kalangan oknum Ba'alawi dan Habib-Habib yang menjelek-jelekkan tokoh Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi kalau Habib Syekh membawakan lagu dengan menyanjung bahwa Habib Rizik katanya idolanya, gurunya orang-orang NU, ini tidaklah benar, tidak mendidik bagi masyarakat kalangan Nahdliyin. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak komentar dari Ustadz Suparman terhadap Habib Syekh, termasuk juga kepada Habib Rizik dan oknum Ba'alawi secara keseluruhan, dan juga meminta kepada pemerintah untuk mengambil sikap terhadap oknum-oknum Ba'alawi yang melakukan pemalsuan sejarah dan mengklaim sejarah pahlawan nasional yang itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan klan Ba'alawi. Nah, untuk itu mari kita simak komentar Ustadz Suparman dalam video berikut ini. Semua mendirikan PWI Laskar Sabilillah, bukan NU sebagai banon, tapi dia merupakan organisasi yang menguatkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Setidak-tidaknya Pak Yai, saya punya 5 alasan. Nah, ini harus kita populerkan se-Indonesia itu. Yang pertama, sejak munculnya kajian Kiai Imad bin Utsman Al-Bantani dan sejak adanya PWI Laskar Sabilillah, orang-orang yang tadinya mengklaim sejarah NU sudah tidak berani bunyi lagi. Coba bayangkan, mereka berani mengatakan pendiri NU itu ada 4, nambah 1, yakni Habib Hasim bin Yahya. Suaking manutnya kiai-kiai kita sama Habib, nggak berani ngebantah, sampai kemudian ditulis buku yang sengaja untuk membelokkan sejarah Jamiah Nahdlatul Ulama. Para kiai kita mau ada kesungkanan untuk membantahnya. Karena mengapa? Oh, dia cucu Nabi soalnya, Pak. Ada juga Habib yang nyanyi di panggung apa? Habib Rizik, Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik gurune NU. Pret. Ini
Ini Rizik ini ketua FPI. Kerjaannya menghina Gus Dur. Ngomongin Gus Dur buta. Selama ini kita nggak berani mengkritiknya, Pak. Karena takut kalau itu putunya Kanjeng Nabi. Nah, sejak ada kajian Kiai Imad dan nyata bagi kita, oh ternyata bukan. Mulai warga Nahdliyin berani mengkritik dan terbongkar semua klaim-klaim terhadap sejarah Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini nggak bisa kita hilangkan. Yang kedua, klaim terhadap sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah kita diklaim, Wali Songo kemudian dibaalwikan. Ini fakta loh, Pak. Siapa yang berani berbicara ketika Wali Songo dibaalwikan? Nah, di sini ada saksi nih, sejarah garis darah Sayyid Muhammad Afandi. Kakeknya adalah Syekh Abdullah Kahfi, pendiri pesantren tertua zaman Wali Songo. Itu saksi sejarah. Dan tes DNA-nya J1. Sidogiri juga begitu, tes DNA-nya J1. Jelas itu Bapak Ibu. Sedangkan yang hari ini mengklaim Wali Songo, DNA-nya beda. Wali Songo DNA-nya J1, sedangkan mereka DNA-nya G, jauh ke beduk. Yang satu ke sono, yang satu ke sono. Udah beda itu. Sejarah NKRI diklaim, Imam Bonjol dihabibkan, sampai bendera merah putih diklaim, lagu-lagu kebangsaan kemudian diklaim. Dan ngapunten nih, ngapunten, pemerintah saja nggak berani ngomong. Saya tunggu-tunggu, adakah yang berani ngomong? Hei pemerintah yang digaji oleh rakyat, hei pemerintah yang menikmati kehidupan, digaji oleh rakyat, dibayar oleh rakyat, mana cangkemmu? Ada orang yang mengklaim pahlawan kita, mana cangkemmu? Halo? Ini selain Pak Agus, kalau Pak Agus mendukung kita soalnya. Saya mohon maaf, orang-orang yang digaji oleh rakyat, punya gaji besar, punya jabatan Bapak Ibu, yang punya kewajiban menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, saat ada segerombolan orang mengklaim negara kita, mengklaim sejarahnya, mana suara orang-orang yang digaji oleh rakyat? Sejak adanya PWI Laskar Sabilillah, mereka nggak berani lagi mengklaim. Berarti kita menguatkan Bapak Ibu. PWI Laskar Sabilillah ini bukan provokator, menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sampai mereka mengatakan Indonesia ini bintu tarik. Sampai kuping kita saja selip dengar itu, Pak. Pikir kita pintu kan? Ternyata nggak pakai huruf P, itu bahasa Arab bintu. Bintu niku bu artinya anak wedok. Jadi Indonesia ini diklaim anak wedok tarim. Bahkan ada yang mengatakan bintu Hadramaut, anak wedok Hadramaut. Bahkan dalam bahasa Arab Amiyah, dalam bahasa Arab Pancaran, bintu itu artinya perempuan yang bisa ditiduri dengan dibayar bisyar. Halo, yang tahu istilah bisyar mana ya? Banyak tahu ya. Perempuan yang bisa tidur gara-gara dengan cara dibayar. Ini kan penghinaan kepada bangsa Indonesia. Dua. Yang ketiga, mereka yang berani merendahkan kiai-kiai NU sekarang nggak berani lagi. Oh, zaman biyen kita tahu betul yang namanya kiai, Bapak Ibu, nggak boleh selevel sama Habib. Apa kata mereka? Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang berilmu. Kaki Habib ahli maksiat lebih mulia daripada dasi kiai yang mengamalkan ilmunya. Makanya kiai-kiai se-Indonesia nggak boleh duduk sama kedudukannya sama Habib-Habib itu. Bahkan mereka merendahkan. Mana ada Pak yang mereka mau cium tangan kiai? Nggak ada. Walaupun Habibnya Habib bocil, nggak ada. Saya pernah satu panggung sama Habib bocil. Yang ceramah saya duduk paling pinggir. Si bocil duduk paling tengah. Saya sebut bocil, Pak. Belum nikah masih bujang. Semua orang cium tangannya, saya kagak. Ustadz Parman mah iri. Bukan iri Bapak Ibu, itu orang ilok yang sedemikian rupa. Dia baru anak kemarin sore, sedangkan terpampang yang ceramah saya. Kecuali kalau saya cuma tamu. Ini fakta dan kenyataan Bapak Ibu. Nggak mau mereka membukukan badan sama kiai-kiai NU, nggak mau. Tapi sejak ada kajian, sejak ada PWI Laskar Sabilillah, mulai mereka cari perhatian ke kiai-kiai NU. Sudah mulai mau cium tangan. Ini kan luar biasa efeknya. Kemudian yang berikutnya, terkait dengan pendawiran. Coba kita survei se-Indonesia Pak, 226.000 pesantren NU di Indonesia ini. Saya survei di Lampung Tengah itu Pak, semua pesantren NU korban pendawiran.
Orang bisa datang berhari-hari, bermobil-mobil, minta duit sama kiai-kiai NU, nggak pulang kalau nggak dikasih. Begitu pulang setelah dikasih duit, semua isi kamar mandi habis, odol, sabun muka, punya dalemi Pak Yainya itu habis semua. Kata Bu Nyai, bah, itu putune Kanjeng Nabi beneran tabah. Lo ngapa mah Mi? Kata si Abah, enggak, kok maling odol, maling sabun mandi. Ini fakta loh, ini terjadi loh Pak, seluruh Indonesia. Mungkin yang nggak pernah ngurus pesantren nggak tahu, yang pernah ngurus pesantren tahu bagaimana mereka datang mendawil di pesantren-pesantren. Sejak ada kajian Kiai Imad, luar biasa. Datanglah, tepuk tangan dulu. Datanglah Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani, jreng jeng, teng teng teng, nggak berani lagi. Zaman dulu jangan-jangan Yai Nur Khalis juga dawil lah, jangan-jangan deh. Sekarang mungkin nggak berani lagi, Bapak Ibu, bener itu. Saya tanya-tanya ke pondok tuh nggak berani lagi. Mohon ngapunten ya, ada Roi Suriah didatengin oleh kabib-kabib mau ngadain hall katanya, Masya Allah, dikasih sedikit Pak, amplopnya diginiin. Berapa ini Kiai? Roi Suriah setinggi itu, santri aja nggak berani berjalan di hadapannya. Sama si kabib sambil ngangkat kaki di atas kursi. Berapa ini Kiai? Nggak ada harganya Kiai kita Pak di hadapan mereka itu. Bahkan saking parahnya pendawilan itu. Makanya ini sudah qadarullah Bapak Ibu. Adanya kajian itu sudah qadarullah. Yang kelima, terungkap 3.000 makam palsu se-Indonesia, termasuk di Lampung Bapak Ibu. Alat-alat Mataram mengungkap ada 3.000 makam palsu. Yang jadi korban siapa kalau makam palsu? Ya kita warga Nahdliyin, siapa lagi? Suka ziarah itu warga NU semua. Kita korbannya itu Bapak Ibu. Akan makam-makam palsu itu. Oke, sementara waktu kita analisa mungkin motifnya ekonomi. Mungkin motifnya ekonomi, kotak amal dan lain sebagainya. Tapi belakangan kita sadar Bapak Ibu, Israel menjajah Palestina setelah membuat 3.000 makam palsu di Palestina. Dengan 3.000 makam palsu di Palestina, mereka bisa mengklaim Palestina milik Israel. Jangan-jangan 3.000 makam palsu yang mereka bangun di Indonesia ini Bapak Ibu adalah upaya kedepannya untuk mengklaim Indonesia warisan mereka. Dan itu sudah kita dengar di mana-mana, termasuk di Lampung Tengah, di Spontan, Habib Malik Abdullah. Padahal itu bukan Habib. Yang mengisbat siapa? Seorang Habib dari marga Al-Muhdor. Dia yang mengisbatnya. Dan sayangnya sudah dikeluarkan SK-nya dari Dispar Senibut, Dinas Pariwisata dan Seni Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Bayangkan Pak, segitunya mereka merekayasa makam palsu sampai keluar izin dari dinas di kabupaten tersebut. Ini yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Halo. Ceramah dari Ustadz Suparman yang barusan kita simak banyak mengungkap tentang kelakuan-kelakuan tidak etis dari oknum Ba'alawi, mulai dari membelokkan sejarah NU, melakukan dawir, termasuk juga menganggap orang di luar kelompok klannya itu dianggap status sosial keagamannya nomor 2. Ini cerita-cerita yang seperti ini, kata Ustadz Suparman, pasti korbannya adalah orang-orang NU yang menjadi korban dawir oknum Habib itu dari kalangan warga Nahdliyin. Kalau dalam urusan ini, maka orang-orang yang punya kemampuan untuk menjelaskan tentang kedustaan, perbuatan yang kurang bijaksana yang dipertontonkan oleh oknum Habaib Ba'alwi, oknum-oknumnya, maka harus memberikan penjelasan orang-orang yang punya kemampuan untuk menjelaskan tentang perlakuan-perlakuan kurang etis ini, ya terutama dari kalangan orang-orang ulama-ulama NU yang betul-betul punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Seperti Ustadz Suparman ini punya pengaruh luar biasa di kawasan Lampung, sehingga selalu mengungkap adanya fakta-fakta dari oknum
habaib Ba'alwi yang melakukan dawir di mana-mana. Dan Ustadz Suparman di pertengahan tadi juga mengingatkan bahwa seharusnya pemerintah harus peka juga terhadap oknum Ba'alawi yang suka mengklaim sejarah bangsa Indonesia. Mereka tidak segan-segan untuk mengklaim itu juga bagian dari Ba'alawi. Ini seharusnya pemerintah ikut menyelesaikan, artinya harus bertindak tegas terhadap oknum yang ingin merebut atau membelokkan sejarah bangsa Republik Indonesia. Nah, itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis argumentasi kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.